Makasih ya, Mas. Dikasih sedekah kok malah dibuang? Dia emang suka kayak gitu, Mas. Nasi bungkus aja ditukar, cuma lebih bungkusan gorengan. Aku cuma butuh bungkusannya. Besar sudut X adalah... Soal matematika. Jadi bungkus gorenganku dipakai buat belajar. Dek, kenapa kamu gak sekolah aja? Itu arah, Om. Papa? Papa udah nyari kamu dari lama, nak. Untung ada teman kamu yang ngasih tau Papa. Pernah lihat nggak, Dek? Sarah? Aku nggak mau ngerepotin Papa lagi. Papa selalu manjain aku. Ya ampun. Anak Papa pasti stres belajar terus. Gimana kalau kita jalan-jalan? Anak Gen Z kayak kamu pasti suka Stitch dari Lilo and Stitch kan? Bahkan, Papa ajak aku ke Miniso di Central Park. Soalnya, di sini tersedia Gen Z Stitch blind box eksklusif dengan gaya freestyle yang unik. Satu set ini isinya 6 Gen Z Stitch plus 1 secret. Harganya terjangkau. Desainnya keren-keren dan lucu. Eksklusif buat Gen Z. Terus, blind box ini mulai tersedia 25 Juli hanya di Miniso. Buruan, hunting blind boxnya sebelum kehabisan. Sampai kemudian, Papa, aku dapat undangan langsung dari kampus ternama. Papa bangkrut, nak. Mulai sekarang, kamu putus sekolah. Papa nggak sanggup biayain kamu, nak. Aku kabur dari rumah karena kecewa sama Papa. Aku udah belajar dari bungkus kertas gorengan buat ngambil paket C. Meskipun aku nggak kuliah, seenggaknya aku pengen lulus. Maafin Papa ya, nak. Saya belum jadiin ini bungkus gorengan. Ambil aja, siapa tahu kamu butuh. Beasiswa kuliah gratis. Wah, aku boleh ikut nggak? Enteng banget dia marut lipstick Watashi. Makan dulu lipstick. Mana makeup kamu yang lain? Masih belum puas. Kami sepasang kekasih dengan passion bertolak belakang. Watashi pengen jadi beauty influencer, tapi Abi... Udah dibilangin lupain passionmu. Ikut bisnis mamaku aja. Udah habis semua. Oh, udah uang lagi. Gak usah beli makeup. Mending tabung. Enak aja ngatur-ngatur duit pacar. Menjalanin makeup bawa pohon ini, Watashi sendiri. Mbak nggak pengen nanya orang sambil ngonten. Maksud? Ide bisnis Mbak ini oke banget loh. Pasti menarik perhatian kalau dikontenin. Ada-ada. Bener juga. Kalau Watashi nggak bisa ngontenin diri sendiri pas makeup, kan bisa ngontenin para pelanggan Watashi. Karena, toh beauty content nggak selalu tentang dandanin diri sendiri. Mbak, di sosmed ada konsep fashion content yang lagi viral loh. Konsep apaan? Konsepnya make upin orang random. Moshi-moshi. Mau bayar parkir? Udah make upin situ. Watashi bayar kok. Tapi direkam ya. Ngapain calon mantuku? Habis pilih baju, waktunya potong rambut. Sikat! Nah, sekarang tinggal edit deh videonya sambil menyendiri di kamar. Kalau sendirian gini, pas lapar enaknya pesen GrabFood mandiri. Meskipun sendirian, Watashi tetap bisa dapetin harga makanan plus delivery. Fee maksimal 25.000 per customer. Jadi walau sendiri, tetap aja bisa makan hemat. Keterlaluan, pacarmu ini berhenti dandani diri sendiri tapi malah dandani tukang parkir. Ini serius mama lihat langsung. Lihat langsung nak, memang hasilnya keren dan viral. Tapi bukannya dapat duit, dia malah bayar tukang parkiran buat didandanin.
Passion macam apa yang ngabisin duit dan gak nguntungin diri sendiri? Aku bakal tuntun pacarku jalan yang benar. Pak, mau saya dandanin nggak? Saya bayar loh. Berhenti buang-buang uang demi makeup. Kalau kita putus. Watashi hentiin waktu buat ngelarang kakak Watashi pacaran dari dekat. Nah, kalau gini kan jadi estetik fotonya. Watashi ngelakuin gini karena disuruh ayah ngelapor kalau Kak Aura pacaran. Ara, awasi Kak Aura. Segera lapor ke ayah kalau dia pacaran. Kenapa harus awasi dan lapor ya? Ya karena ayah belum izinin dia pacaran. Oke deh, siap. Biar lebih panas fotonya. Kamu lupa ya, kalau aku juga bisa kaki bunsin. Ara, keluarga Watashi kan bisa kaki bunsin semua. Loh, kok kamu jadi ada di sana, Sang? Tadi didorong adikku, makanya jadi jauh. Terus kayaknya kamu amnesia singkat deh. Hah? Tutup mulut kamu ya. Jangan ganggu kakak pacaran dan jangan bilang ke ayah. Ambil aja deh, soalnya yang jajan dari ayah kan dikit. Oke deh, rahasia aman. Aura kemana sih? Udah beberapa bulan ini nggak pulang. Ara, lihat hasil kebohongan kamu sama ayah karena kamu nggak lapor. Aura, ke kami, Dun. Kakak Arginya mana? Dia ninggalin aku dan gak mau tanggung jawab. Tapi ini tuh anak kamu, Arga. Tapi aku gak peduli. Sekarang kamu paham kan? Kenapa ayah minta kamu awasin kakak kamu? Maafin Watashi ya. Jangan marahin Ara ya. Aku yang minta dia tutup mulut. Maaf ya, Watashi nyesel nurutin kemauan Kak Aura. Aku juga minta maaf ya. Aku egois, gak nurutin aturan ayah. Sekarang udah nyesel banget jika kamu minta maaf. Ya kan kalau awal namanya pendaftaran ya. Kalau yang gak terima, aku siap kok besarin anak ini sendirian. Kalian anak-anak ayah. Ayah maafin. Semua orang pasti pernah salah. Yang penting kalian berani ngakuin kesalahan. Andai aja keadaan bisa kembali semula. Bisa. Ayah punya solusi. Gimana caranya ya? Dengan memutar waktu. Oh iya, Watashi baru ingat kalau Watashi bisa muter waktu juga. Watashi dipaksa bolos sekolah sama papa. Kamu harus bolos. Nanti papa dipecat. Semuanya gara-gara bos papa yang sirik. Ini nilai kamu cuma 95. Kamu tuh niat sekolah nggak sih? Pantesan dari dulu ranking 2 mulu. Pak, Watashi dapat 100 lah. Topan, jadi putri kamu yang ngalahin putri saya Lucy di sekolah. Ara. Iya dong, Watashi lebih pintar dan lebih cantik. Oh, kok bisa mukanya masih mulus? Harusnya kan mukanya jerawatan dan kusam karena stres belajar. Ya nggak akan stres lah. Ini namanya pintar dan berbakat, nggak perlu belajar sampai stres. Bahkan kalau stres senang aja, muka kusam dan jerawat bisa pakai G2G Retinol Moist. Wah, mana mampu pakai retinol. Anak OB itu pantasnya pakai merkuri aja. Enak aja, jangan salah. G2G Retinol Moist ini hasilnya kayak pakai merkuri, tapi BPOM. Dengan harga cuma 40 ribuan, G2G Retinol Moist memberikan kesan glowing dalam semalam. Dengan hero ingredients HPR Retinol, tekstur kulit Watashi bakal halus. Terus, retinolnya minim iritasi karena sangat melembabkan. Bangun-bangun, Watashi udah glowing deh. Ini 5 juta. Tapi suruh anak kamu bolos. Tapi Ara, Anak saya harus ranking 1. Atau kamu saya pecat. Papa nggak mau dipecat. Terserah, Watashi bisa nyata di telapak tangan. Motor kamu papa jual. Coy, bebas. Watashi bisa lari ke sekolah. Ngapain makan mie? Nggak bagus buat otak. Nih, papa bawa telur. Makan mentah-mentah ya. Tinggi protein, biar kamu jadi cerdas. Kok si Ara masih sekolah? Nah, tadi dia masuk kelas dan ikut ulangan. Iya, Pak. Kenapa? Kamu dipecat. Karena kamu masih sekolah. Bos, tapi saya udah berusaha ngelarang dia, bos. Papa, lihat, Watashi dapat 100 lagi. Aku dapat 95 lagi. Bos, saya mohon, jangan pecat saya. Saya janji, hari ini saya bakal bawa Ara pindah ke kampung. Saya bakal sekolah dia di sana. Toy, Oke, pindahin ke kampung.
Aduh, gimana nih kalau nggak ada Ara? Wih, anak udah datang. Gimana? Ranking 1 kan sekarang? 0? Kok bisa 0? Selama ini aku dapat 95 karena dibantu Ara. Contekan. Tapi beliin Watashi sepatu baru ya. Sepatu Watashi udah robek. Jadi selama ini Ara justru bantuin kamu. Tolong, jangan pindahin sekolah Ara. Watashi dituduh nyuri sepatunya Aura. Parga, lihat nih sepatu saya dipakai Ara. Padahal sepatu ini punya Watashi. Pas itu Watashi nggak sengaja basahin sepatu Watashi. Hei ayah, sepatu Watashi jadi basah deh. Astaga. Maaf ya, Nak. Ini Watashi mau ke sekolah. Terus sepatu yang lain juga masih basah dijemur. Jangan takut. Ayah punya solusi. Terus ayah Watashi malah ngasih sepatunya buat dipakai ke sekolah. Ayah, tapi ini kan kebesaran. Nggak apa-apa, pakai aja. Tuh, udah mau jam masuk sekolah. Karena kepepet jam masuk sekolah, akhirnya Watashi pakai aja sepatu kebesaran ayah. Ara pasti nyuri sepatu Aura, Pak. Jangan asal nuduh deh. Aku tuh nggak asal tuduh ya. Waktu itu aku lihat Ara ngambil sepatuku diem-diem di musola. Ara, ini sepatunya ayahnya Watashi. Tadi Watashi jijing ya karena Watashi nggak nyaman. Lah, alasan aja. Kalau pencuri ngaku ya penjaranya penuh. Watashi nggak ngaku ya. Watashi tuh ngomong jujur. Jangan berteman. Maksudnya bertengkar. Biar masalah ini terselesaikan, panggil ayah kamu ke sekolah. Jadi begini Pak, Aura kehilangan sepatunya dan Ara dituduh sebagai pelaku. Tapi Ara bilang kalau sepatunya milik Bapak. Benarkah itu? Oh iya benar Pak, itu sepatu milik saya. Halah, Bong. Bilang aja Bapak itu mau jaga nama baik anak Bapak kan. Watashi tahu siapa pelaku aslinya. Akhirnya kamu datang. Sebelumnya, Watashi nyuruh Kage Bunshin Watashi buat nyelidikin. Tolong cariin sepatu Aura yang hilang, biar Watashi nggak dituduhin terus. Oke, siap. Watashi nemuin sepatu Aura di meja Pak Arga. Apa? Itu bohong. Jangan asal tuduh ya kamu. Farga kalau nggak mengaku, saya telepon polisi buat nyelidikin. Gimana? Bapak mending aku sekarang atau nanti? Ampun, Bapak ngaku. Bapak yang ngambil sepatunya Aura. Kenapa Bapak ngelakuin ini? Kan jadi asal tuduh. Bapak terpaksa nyuri karena Bapak pikir sepatu Aura mahal. Dan Bapak berniat menjualnya untuk biaya istri Bapak melahirkan. Ara, Bapak nggak sanggup bayarnya? Iya, gaji honorer nggak cukup buat biaya lahiran. Ayah, bantuin Pak Arga bayar rumah sakit. Watashi nggak tega liatnya. Saya juga nggak tega, Nak. Yaudah Pak, saya bantu ya. Aku juga deh, Pak. Bakal bantu Bapak. Makasih ya semuanya.